Kalau hari ini gue kasih kalian selembar kertas yang ada gambar bapak-bapak tua, tapi bukan tokoh nasional Indonesia. Kira-kira nilainya berapa ya? Bisa jadi puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan lebih. The question is, why? Kenapa uang yang dicetak sama suatu negara bisa menentukan harga emas, harga minyak, bahkan perekonomian di negara yang kita tinggalin saat ini? Apakah semua ini terjadi secara alami? Atau emang udah dirancang sejak awal? Welcome to Money First. Hari ini kita akan bahas, karena seperti koin, setiap cerita punya dua sisi. Kalau kita mundur sekitar 100 tahun ke belakang, manusia itu udah berkali-kali mengganti alat tukar. Mulai dari garam, padi, kerang, sampai akhirnya emas. Dan akhirnya muncul nih berbagai mata uang nasional di abad ke-19. Dan sebagian besar negara menggunakan sistem yang disebut sebagai gold standard. Artinya, setiap uang yang beredar ini dijamin oleh emas yang disimpan oleh pemerintah. Dan di masa ini, Amerika itu sebenarnya bukan penguasa dunia. Karena sebelum Perang Dunia, mata uang yang paling dihormatin itu bukan dolar, tapi adalah pound sterling atau mata uangnya Inggris. Saat itu Inggris ini merupakan pusat perdagangan global, di mana kapal-kapal mereka menguasai lautan dan koloninya ini tersebar hampir di seluruh dunia. Dan London ini menjadi jantung keuangan internasional. Ya, mirip-mirip lah sama hubungan Amerika Serikat dan dunia saat ini. Bedanya waktu itu pusatnya ini adalah Inggris. Tapi kemudian manusia melakukan sesuatu yang berhasil merubah sejarah, di mana terjadilah perang. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua, negara-negara di Eropa ini mengalami kehancuran yang sangat besar. Ekonomi mereka rusak, infrastrukturnya hancur, dan pada akhirnya mereka ini mulai terlilit juga nih sama hutang. Tapi ada satu negara yang justru semakin kaya. Yap, negara yang semakin kaya ini adalah Amerika Serikat. Karena letaknya jauh dari medan perang, Amerika ini berhasil menjadi pemasok senjata, makanan, dan juga kebutuhan perang bagi banyak negara. Dan ini mungkin kita ketahui juga sampai sekarang ya, bahwa Amerika ini menjadi pemasok senjata. Sementara Eropa terus berhutang, Amerika ini terus-menerus mengumpulkan emas nih. Sampai pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika menguasai sekitar 2/3 cadangan emas dunia. Banyak juga cadangannya, 2/3 dari emas dunia. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Di tahun 1944, saat Perang Dunia Kedua ini belum benar-benar berakhir, 44 negara berkumpul di sebuah hotel kecil di daerah bernama Bretton Woods, New Hampshire. Tujuannya ini sederhana. Mereka mau cari cara supaya ekonomi dunia ini nggak hancur lagi kayak setelah perang. Dan hasil pertemuan ini ternyata menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang bertahan puluhan tahun nih. Kesepakatannya adalah dolar Amerika akan menjadi pusat sistem keuangan global dan Amerika berjanji bahwa setiap 35 dolar bisa ditukar dengan 1 ons emas. Jadi dunia nggak lagi langsung menggunakan emas nih, tapi menggunakan dolar yang dijamin oleh emas. Di sini artinya dolar ini menjadi perantara nih antara seluruh negara dengan emas. Dan hampir semua negara setuju. Karena pada saat itu Amerika memang negara paling kuat dan mereka punya emas paling banyak. Itu tadi 2/3 dari cadangan yang ada di dunia nih. Tanpa disadari, inilah momen di mana kerajaan dolar mulai lahir. Setelah dolar menunjukkan tanda-tanda dominasi nih, perlahan-lahan muncul masalah. Ya, di saat seseorang mau sampai ke puncak pasti ada aja ya masalahnya, anginnya ini bertiup makin kencang. Karena semakin lama Amerika ini mencetak lebih banyak lagi dolar. The thing is, jumlah emas tidak bertambah secepat itu. Emas itu diproduksinya lama guys. Bayangin aja, kalian punya 1 gram emas. Terus kalian cetak 10 sertifikat yang katanya mewakili emas tersebut. Mungkin masih aman. Tapi kalau yang dicetaknya 100 atau 1000, lama-lama orang bertanya-tanya. Dan itulah yang mulai terjadi nih. Banyak negara yang mulai ragu sama Amerika Serikat. Dan mereka mulai bertanya-tanya nih, emang cadangan emasnya Amerika Serikat beneran masih cukup? Dan salah satu yang paling vokal adalah negara Prancis. Mereka mulai meminta emas asli sebagai pengganti dolar yang mereka pegang.
Dan negara-negara lain pun mengikuti nih langkah yang diambil oleh Prancis. Dan kondisi ini kalau terus berlanjut, maka Amerika Serikat bisa kehilangan seluruh cadangan emasnya. Pada tahun 1971, seorang presiden Amerika Serikat yang ke-37 berdiri di depan kamera dan membuat keputusan yang diam-diam mengubah cara seluruh dunia memandang uang. Namanya adalah Richard Nixon. Apa yang ia lakukan malam itu masih mempengaruhi isi dompet kita nih sampai dengan hari ini. Nixon muncul di televisi dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan dunia. Amerika tidak akan lagi menukar dolar dengan emas. Selesai, game over, hubungan antara dolar sama emas diputus pihak. Gue jadi masih sakit hati ya diputusin sepihak gitu ya. Kasian Mas. Intinya hubungan antara dolar dan emas ini diputus. Statement ini kemudian dikenal sebagai The Nixon Shock. Dan kalau dipikir-pikir, seharusnya ini menjadi akhir dari dominasi dolar karena dolar sudah tidak lagi disupport atau didukung dengan emas. Tapi anehnya yang terjadi justru sebaliknya nih. Dolar ini tetap menjadi raja. Dan disinilah cerita memasuki sisi yang lebih menarik. Setelah Amerika Serikat memutus hubungannya secara sepihak dengan emas, dolar ini ternyata tetap menjadi raja. Why? Karena dunia ini sudah terlanjur bergantung sama Amerika Serikat. Dan Amerika juga berhasil menemukan cara lain untuk mempertahankan dominasinya, yaitu lewat minyak. Karena di tahun 1970-an, Amerika Serikat menjalin sebuah hubungan strategis dengan Arab Saudi, yang intinya sederhana. Arab Saudi akan menjual minyak menggunakan dolar Amerika, dan sebagai gantinya, Amerika akan memberikan perlindungan dan kerjasama strategis kepada Arab Saudi. Karena saat itu seluruh negara ini membutuhkan minyak dan Arab Saudi ini udah punya deal sama Amerika Serikat, negara-negara ini terpaksa harus memiliki dolar kalau mereka mau punya energi. Ini tuh barang yang penting, semua orang butuh, semua negara butuh, dan dibelinya cuma bisa pakai dolar. Otomatis permintaan terhadap dolar itu terus ada. Dan tanpa sadar, dunia menciptakan permintaan yang hampir tidak ada habisnya terhadap mata uang Amerika. Oke, sekarang mungkin kalian berpikir, oke nih ceritanya ini menarik nih sejarahnya dolar, tapi kira-kira korelasinya sama hidup gue ini apa ya? Jawabannya tuh banyak banget. Di saat dolar ini menguat, harga impor bisa naik, harga emas bisa bergerak, harga saham, even ekonomi negara kita juga bisa berubah. Nilai rupiah yang kita gunakan sehari-hari ini juga bisa ikut terpengaruh nih. Karena kadang kekuatan terbesar itu bukan sekuat apa tentara perang kita, tapi kemampuan untuk membuat orang lain percaya. Dan inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan mereka berhasil nih melakukan ini. Meng-convince seluruh dunia kalau ya kalian semua itu butuh mata uang gue. Dan selama miliaran orang masih percaya terhadap cerita ini, terhadap kekuatan Amerika Serikat melalui dolarnya ini, maka dolar akan terus memiliki kekuatan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kerajaan dolar akan bertahan selamanya? Atau perlahan-lahan akan mulai muncul pesaing? Mata uang lain misalnya? Atau mungkin hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya? Karena kalau sejarah mengajarkan kita satu hal, itu adalah tidak ada kekuasaan yang abadi. Coba teman-teman yang nonton boleh komentar di bawah nih. Kira-kira kalau ada possibility dolar ini tergantikan atau tergeser, kira-kira mereka akan tergeser sama apa nih? Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke channel ini karena kita akan terus bahas hal-hal yang menarik lainnya seputar sejarah dari dunia keuangan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!